Oke, review materi minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang statistika parametrik, yang mana di dalam statistika parametrik itu syaratnya adalah adanya asumsi bahwa data yang akan kita analisis secara parametrik itu haruslah merupakan data yang berdistribusi normal dan homogen. Tapi apa yang terjadi jika seandainya data yang kita punya tidak menunjukkan karakteristik data yang homogen dan berdistribusi normal? Maka alternatifnya adalah kita bisa menggunakan statistika non-parametrik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pada prinsipnya, statistika non-parametrik punya kelebihan daripada yang parametrik ya, karena dia tidak perlu memenuhi asumsi dari distribusi normal dan juga karakteristik homogenitas dari sampel yang akan diuji. Cuma mungkin kelemahannya juga adalah hasilnya kurang begitu kuat untuk kemudian digunakan pada sebuah model. Jadi untuk melakukan generalisasi relatif kurang kuat. Tetapi kalau untuk pendekatan-pendekatan kasar ini lebih baik karena tidak perlu melakukan pengujian asumsi distribusi normal dan juga homogenitas. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita perbandingkan antara statistika parametrik dan non parametrik, ya, jadi masing-masing punya apa ya namanya rumusan gitu ya. Misalkan kalau kita ingin membandingkan rata-rata atau median dengan nilai baku atau nilai tertentu yang sudah diketahui. Pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan uji T ya, pilihannya menggunakan uji T. Nah, uji T ini kemarin termasuk salah satu statistika parametrik. Kalau misalkan asumsinya tidak memenuhi distribusi normal dan juga homogenitas dari datanya, maka alternatifnya yang untuk statistika non parametrik kita bisa menggunakan uji tanda atau uji pemeringkatan Wilcoxon. Kita bisa menggunakan uji pemeringkatan Wilcoxon. Terus kalau kita ingin membandingkan sebaran dua set data, uji parametriknya bisa menggunakan uji F, non parametrik bisa menggunakan uji cycle 2K. Terus kalau kasusnya misalkan kita ingin membandingkan rata-rata dari dua set data, dua kelompok data, kemarin kita bisa menggunakan uji T, macam-macam uji T. Ada uji T berpasangan, ada uji T independen, uji T sampel tunggal, dan sebagainya. Yang itu merupakan statistika parametrik. Kita juga bisa menggunakan alternatif yang lain, yakni uji Min-Whitney untuk pendekatan statistika non-parametrik. Kalau kasus membandingkan dua set data yang berpasangan, kita kemarin bisa menggunakan uji T berpasangan untuk parametrik atau uji Wilcoxon atau uji tanda untuk statistika non parametrik. Itu ya. Kita ingin membandingkan dua kelompok data atau lebih, ya. Kemarin kita sudah belajar ANOVA ya, ANOVA single faktor, ANOVA dua faktor untuk statistika parametriknya. Nah, kalau misalkan datanya tidak memenuhi untuk dilakukan analisis ANOVA karena tidak berdistribusi normal dan juga tidak homogen, Anda bisa menggunakan metode non-parametrik yakni Kruskal-Wallis. Oke, kita akan coba ini kan ya, jelaskan
di Excel itu saya coba tuliskan manualnya, tapi juga nanti saya juga sedikit sisipkan cara alternatifnya menggunakan Excel ya. Jadi kita mulai dari yang pertama, uji tanda itu bisa untuk ini ya, membandingkan kelompok data dengan satu nilai tertentu yang diketahui, atau nanti bisa dipakai juga untuk uji berpasangan, bisa juga menggunakan uji tanda atau uji Wilson. Oke, kita akan membahas tentang uji tanda dulu. Di sheet kedua di uji tanda, di situ saya tuliskan beberapa teorema tentang bagaimana pengujian uji bertanda ini. Yang mana pada uji ini saya rangkumkan sebagai pembanding terhadap uji T, ya, uji T sampel tunggal yang dia sifatnya parametrik. Nah, ini adalah pembanding uji T sampel tunggal yang pendekatannya non-parametrik. Teoremanya adalah kita menggunakan nilai p-value ya, atau probabilitas. Yang mana kita mungkin agak sedikit mereview pelajaran kelas 3 SMA Matematika tentang teorema binomial. Di sini kita akan melihat tandanya saja. Apakah tandanya minus, apakah tandanya positif dari selisih data median yang digunakan. Nah, probabilitas itu dirumuskan sebagai probabilitas dari R. Di sini R adalah jumlah data dari tanda yang kita harapkan atau yang mayoritas begitu, sama dengan kombinasi dari N terhadap R. N adalah banyaknya data tanda N minus, kemudian P adalah probabilitas tanda minus, dan Q adalah probabilitas kebalikannya, artinya Q-nya adalah tandanya positif. Karena yang kita bandingkan adalah nilai median, maka nilai P dan Q di sini saya ambil nilainya harusnya setengah. Oke, mungkin kalau dibaca secara teorema agak ya perlu berpikir untuk menalar gitu ya. Oke, kita lihat saja kepada contoh soalnya. Misalkan suatu herbisida dalam kemasan menyatakan bahwa kandungan bahan aktifnya adalah 8%. Nah, untuk menguji apakah rata-rata produksi herbisida yang saya buat itu kandungan bahan aktifnya 8%, maka dilakukan pengukuran terhadap kandungan bahan aktif tersebut. Diambil, dalam ini kurang lebih sekitar ada 8 sampel kemasan, kemudian saya ukur kadarnya, pengukuran pertama 7,3, 7,1, 7,9, 9,1, 8, 7,1, 6,8, dan 7,3%. Maka dalam hal ini pertanyaannya adalah apakah hasil analisis quality control yang saya lakukan konsisten atau sama dengan kadar bahan aktif senyawa X yang tercantum di dalam kemasan. Itu ya masalahnya ya. Kalau di uji T kan kemarin adalah apakah klaim kandungan bahan aktif 8%-nya itu sama dengan data hasil pengukuran dari sampelnya, gitu, rata-rata hasil pengukuran sampelnya, gitu ya. Ini kasus ini kalau misalkan dalam kajian kita, misalkan kita tidak mendapatkan data yang homogen melalui pengujian asumsi dan juga tidak berdistribusi normal. Atau gampangannya misalkan kita sudahlah males untuk menghitung atau melakukan uji prasyarat, ambil saja kita untuk perhitungan kasarnya, saya mau melakukan uji statistika non-parametrik begitu ya. Anda bisa langsung menggunakan uji tanda ini.
Oke, dalam hal ini kita akan menguji apakah hasil pengukuran bahan aktif itu sama dengan 8% atau tidak, ya. Nah, dalam hal ini karena kita akan melakukan uji tanda, maka kalau nanti yang bernilai 0, kita cari selisihnya dulu ya, maka kita abaikan. Nah, misalkan contohnya datanya jadi seperti di bawah ini. Pengukuran pertama 7,3, padahal klaimnya ada 8. Maka 7,3 dikurangi 8 adalah minus 0,7. Artinya tandanya di sini pengukuran pertama itu adalah tandanya negatif. Ya. 7,1 juga negatif. 7,9 negatif. 9,1 ini baru tandanya positif. Ketemu 8, 8 dikurangi 8 hasilnya 0 ya, X. Saya kasih tanda X di sini, saya juga kasih catatan di situ bahwa data kelima ini kita abaikan karena nilainya, nilai hasil pengukuran sama dengan median. Atau dengan kata lain, ya selisihnya karena 0, jadi diabaikan. Dari yang 8 data ini, akhirnya kita cuma punya 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 data itu, yang bernilai negatif ada 6, yang bernilai positif ada 7. Jadi cuma mencari yang negatif berapa, yang positif berapa. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya relatif mudah. Gitu. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa untuk menghitung probabilitasnya tadi, probabilitas yang negatif itu kan berarti kurang ya, kurang dari 8. Apakah yang negatif itu, data-data yang muncul negatif itu signifikan enggak? Gitu, ceritanya hanya menguji itu. Maka kita menggunakan rumusan ini. Probabilitas dari 6 yang bertanda negatif adalah kombinasi dikalikan dengan probabilitas R-nya 6 yang bertanda negatif dikalikan dengan probabilitas kebalikan tandanya. Oke. Jadi kalau kita hitung berarti kita harus mencari probabilitas 6 ya. Jadi karena yang mau kita uji apakah tanda 6 yang negatif itu signifikan enggak gitu ya terhadap hasilnya. Nah, sehingga kita cari kombinasinya dulu. Rumusannya ini ya, masih ingat ya? Oke, nanti dibaca. Oke. Nah, untuk mencari kombinasi kalau di Excel itu biasanya kita bisa ini ya, pakai combine, fungsi combine. Ini kan karena yang dicari adalah kombinasi 6, kombinasi 6. Kombinasi 6 berarti di sini N-nya 7, R-nya 6. Ini ya, N-nya 7, R-nya 6. Maka kita dapatkan untuk kombinasi N7R6 kita dapatkan nilainya 7. Masih ingat ya dulu tentang faktorial, kalau N-nya 7 artinya 7 faktorial dibagi dengan ini dalam kurung N min R faktorial, berarti 7 kurangi 6 faktorial, 1 faktorial, dikalikan dengan R faktorial, 6 faktorial. Gitu. Cerita kombinasi itu begitu. Oke, kita masukkan aja ke Excel. Oke, untuk yang kombinasi 7 juga sama ya, combine 77. Nah, untuk mencari probabilitas sesuai dengan rumusannya di sini, probabilitas 6 adalah ini 0,39, 39 itu berarti ini ya, P6 berarti kombinasi 6 dikalikan dengan setengah pangkat R-nya 6 dikali R pangkat 1 sehingga didapatkan 0,05. Probabilitas untuk nilai yang bertanda negatif
7 atau lebih adalah 0,08. Gini ya. Nah, sehingga kalau dijumlahkan probabilitas yang gitu ya. Probabilitas karena datanya cuma ada 7 begitu, maka kita jumlahkan. Probabilitas 6 dan probabilitas 7 ketemu 0,03. Jika jumlah totalnya 0,03. Karena ujinya dua sisi, maka ini dikalikan 2, ketemu 0,125. 0,125 itu lebih besar daripada alfa ya. Lebih besar daripada alfa. Alfanya berapa? 0,05. Alfanya 0,05. Keputusannya apa? Keputusannya bahwa karena nilai p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa, A0 kita terima, artinya tidak ada perbedaan antara median hasil pengukuran dengan klaim 8% bahan aktif. Kira-kira begitu. Oke ya. Ini sebenarnya mudah gitu ya. Ada juga yang lebih mudah, cara yang lain adalah begini. Ini cara yang lain ya. Cara yang lain adalah kan kita tadi punya 7 data, baik yang positif maupun negatif. Ya udah kita tuliskan N-nya 7. Kemudian peluangnya 0,5. Ini tadi sudah saya tuliskan di awal ya. Di awal itu yang kata-kata ini. Baik P atau Q itu nilainya 0,5. Kemudian X-nya, X di sini adalah kalau saya punya ini distribusi normal, peluang tanda negatif yang jumlahnya 6 atau lebih itu kan artinya adalah di daerah sini. Ya, di daerah ini ya, di daerah ini. Nah, ini ke sana. Padahal jumlah total luasan di bawah kurva distribusi normal ini adalah 1. Maka probabilitas untuk daerah yang diarsir lebih atau sama dengan 6 ini adalah 1 dikurangi probabilitas 5. Maka X di sini saya pilih 5. Gitu ya. Yang sini. 1 dikurangi daerah yang ini ke sini. Nah, ini ke sini. Sehingga kita bisa tuliskan di situ, probabilitas 5 berapa? Kita tinggal masukkan binomial distribusi dari X-nya 5, tanda yang kita harapkan tadi 5, negatif. Kemudian I57 ini adalah probabilitas jumlah N-nya ya, jumlah data yang kita punya. Yang selain 0, berarti tanda negatif atau positif dijumlahkan. Kemudian ini probabilitasnya setengah, kita enter gitu ya. Nah, artinya luasan di daerah sebelah kiri dari P6 ini adalah 0,9 gitu. Nah, artinya kalau ini diketahui 0,937 yang di sini, padahal ini jumlah totalnya 1, berarti probabilitas untuk nilai yang bertanda negatif lebih besar atau sama dengan 6 adalah ini ya. Ini 0,625. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. Luas yang kurang dari 6 itu kan 0,937 atau probabilitas 5. Sehingga di sini adalah 1 dikurangi 0,9375 ketemu 0,625.
Nah, ini baru setengahnya. Kalau P value-nya itu berarti dikalikan 2. 2 kali 0,65 adalah kita dapatkan berapa ini? Nah, 0,125. 0,125 lebih besar daripada nilai alfa, maka dapat kita simpulkan H0 diterima. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kandungan bahan aktif di produk herbisida dengan hasil pengukuran uji quality control. Oke ya, ini sangat mudah dan mungkin juga meskipun mudah mungkin juga Anda begitu sulit untuk memahaminya. Saya coba tuliskan di uji alternatif ya di sini. Saya coba ringkaskan di sini. Ini oke. Ini kalau saya ringkaskan, tadi kan kita punya data ini ya, data hasil pengukuran dan juga medianya 8%. Maka secara ringkas kalau saya tuliskan, yang pertama kita menghitung banyaknya tanda positif, artinya berapa data yang dia lebih besar daripada 8. Maka Anda bisa menggunakan count if dari data ini semua yang ini ya, nilainya lebih dari 8. Artinya dia akan positif kalau diselisihkan. Maka kita enter ketemu jumlahnya 1. Kita cek berapa jumlah data yang lebih dari 8. Oh ya benar cuma 1. Ya, yang ini. Oke. Sekarang kita cek berapa jumlah yang kurang dari 8. Pakai rumus yang sama ya. Kita bisa menggunakan count if. Cuma di sini kita kasih tanda yang nilainya kurang daripada 8. Maka kita enter. Jumlahnya ada 6. Ya, ada 6. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang kurang dari 8. Kalau yang atas lebih daripada 8. Nah, yang di sini saya menggunakan istilah TICE ya. TICE itu adalah berapa jumlah data yang dia sama dengan 8. Maka di sini caranya sama masih kontif, cuma saya ganti dengan angka 8. Berapa jumlahnya yang sama dengan angka 8? Oh, ternyata cuma ada 1. Kita cek di sini, oh 1. Oh, kalau begitu kita punya 8 data, kita abaikan 1 karena nilainya sama dengan nilai median, maka total data yang kita punya tanpa TICE, tanpa yang kembar dengan mediannya adalah 1 positif ditambah 6 negatif. Di sini jumlah totalnya ada 7. Nah, di antara angka 1 dan 6 ini, mana nilai yang terkecil? Maka kita tuliskan di sini, angka terkecil adalah angka 1, nilainya 1. Sudah. Kalau kita sudah ketemu nilai K terkecil, maka kita selanjutnya melakukan uji p-value. Berapa nilai p-value-nya? Menggunakan rumus ini ya. Binomial distribusi dari ini. Nilai K-nya, nilai K-nya ini 1, ini 1, kemudian jumlah N datanya ada 7, kemudian ini adalah probabilitasnya itu setengah ya, tadi di awal sudah sampaikan, nilai P atau Q itu adalah setengah. Kemudian true ini adalah fungsi logika. Jadi kalau saya enter ketemu hasilnya sama ya dengan depan.
0,125. Artinya kesimpulannya akan sama bahwa karena p-value lebih besar daripada nilai alfa, maka H0 diterima. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran tim quality control terhadap klaim kadar herbisida, bahan aktif herbisida yang seharusnya. Gitu ya. Mungkin ini lebih kelihatan lebih ringkas gitu ya di ini kan. Oke, satu metode uji statistika non parametrik sudah kita bahas, yakni membandingkan hasil pengukuran terhadap nilai tertentu yang sudah diketahui. Dalam hal ini kasusnya adalah kadar herbisida 8% sesuai klaim dari kemasannya. Sekarang kita akan coba masuk ke uji yang kedua. Namanya adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini adalah uji alternatif untuk statistika non parametrik, ya, membandingkan dua kelompok data. Kalau seandainya Anda tidak ingin menggunakan statistika parametrik. Sehingga alternatifnya Anda bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Hipotesisnya sama kayak gini ya. Kayak yang kemarin. Oke, biasanya kita menggunakan nilai p-value. Ya, uji dua sisi p-value. Oke, ini sebenarnya ada banyak penjelasannya, tetapi saya tuliskan saja. Kalau Anda mau memahaminya, silakan ya. Tapi kalau Anda mau langsung ke Excel-nya, ya silakan. Jadi behind the scene atau di belakang rumusan Excel itu, konsepnya adalah seperti ini. Ada dua kelompok data, yang kelompok data itu masing-masing nanti diurutkan berdasarkan peringkatnya. Dari yang terkecil diberi peringkat 1 sampai yang terbesar nanti diberi peringkat yang lebih besar. Contohnya kayak gini misalkan. Dari dua kelompok data ini kita urutkan ya sebenarnya. Diurutkan mencari data terkecil diberi peringkat 1, ini artinya yang paling kecil 0,6067, itu ranking 1, kemudian ranking 2-nya 0,7184, ranking 3-nya 0,797, dan seterusnya sampai dengan ranking terbesar di sini adalah 13 ya. 13 ini berarti ini 1,7695. Gimana cara menyusun ini? Sebenarnya ada caranya ya membuat peringkat itu. Kalau di sini nanti diklik aja di sini. Nah ini pakai rumusan ini. Jadi di blok ini semua nanti dituliskan ring average dari ini sampai untuk yang ini terhadap, jadi ceritanya B46 itu ini dibandingkan terhadap seluruh data yang ada ya. 1 atau 2 itu adalah fungsi logisnya. Jika dia akan berikan peringkat dengan sendiri. Anda tinggal menarik garisnya. Nanti yang ini juga sama. Ini adalah 46 terhadap semua. Jadi secara otomatis dia sudah membuat peringkatnya sendiri. Nanti tinggal dijumlahkan peringkatnya. Di sini ada 34, di sini ada 71. Rumusannya nanti ini bisa dipakai. N adalah banyaknya jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. U1 ini adalah rumusannya ini ya. U1 adalah urutan ya, urutan data dari urutan pertama kedua gitu ya. Dengan ketentuan N1 atau N2
U1 untuk kelompok data yang dia jumlahnya lebih besar. Sedangkan N2 adalah sisanya. Yang kita dapatkan, kita masukkan rumus ini, yang sebenarnya adalah ini ya, ini N1 dikalikan N2 dikurangi U1, itu ini, U2. Nah, kalau sudah ketemu itu, kita mencari nilai U-nya, kemudian U critical, sesuai dengan rumusan ini, kemudian nilai U tadi diubah ke dalam nilai distribusi normal H0 ditolak, dan sebaliknya. Gitu. P-value-nya adalah 2 kali Z-nya. Nah, di sini kalau kita hitung, gitu ya, nilai U kritikalnya 8, nilai U hitungnya 6, berarti di sini H0-nya ditolak. Oke. Atau dengan cara yang lain, nanti di sini Z hitung lebih besar daripada Z critical, artinya ada perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oke, mungkin ini agak sedikit membingungkan ya, bukan membingungkan. Harus membaca detail dan harus mengerjakan sendiri supaya tahu tahapan-tahapannya. Oke, di sini saya sudah juga siapkan tabel Mann-Whitney-nya untuk tadi ya, menghitung U kritisnya. Kemudian, nah, cara alternatif yang tersedia di software Anda di Excel itu adalah Anda menggunakan ini nih. Ya, Anda tinggal masukkan, kalau uji Mann-Whitney tadi membandingkan dua kelompok data. Anda tinggal dipanggil di sini pakai MW test. Ini. Tinggal dipanggil MW test, terus mana kelompok yang akan dibandingkan. Misalkan di kelompok kontrol dan kelompok penggunaan antropi. Di tempat saya pakai koma untuk separator. Kemudian uji dua sisi, kemudian menggunakan fungsi logika juga. Tapi kalau Anda pakai SPSS, enggak serepot ini ya. Nah, cuma ini kan versi gratis ya, manual, jadi ya harus agak sedikit repot. Gitu. Nah, di sini kita dapatkan nilai 0,21, artinya P-value-nya lebih kecil daripada alfa, artinya H0 ditolak. Artinya bahwa ada perbedaan antara kelompok A dan kelompok B pada taraf kepercayaan 95%, yang mana perbedaan itu signifikan. Jadi kalau ini dipakai lebih ringkas ya, karena langsung begini diperoleh hasilnya. Oke, yang selanjutnya saya percepat aja ya. Oke, yang selanjutnya ada soal latihan Mann-Whitney. Nanti ini dicoba ya, pakai cara yang cepat lah, minimal seperti ini. Jadi nanti Anda akan dapatkan hasilnya kira-kira berapa. Kalau ini cara manualnya ya, kemudian Anda bandingkan dengan cara yang alternatifnya, hasilnya sama atau tidak. Oke. Yang selanjutnya uji Wilson ini sama ya kayak yang di depan, nanti bisa dicoba dibaca, kemudian
dibandingkan bagaimana cara mengambil keputusan dengan menggunakan uji Wilson. Uji Wilson ini biasanya dipakai untuk data berpasangan ya. Bisa juga pakai uji tanda. Data berpasangan seperti kalau kita uji T berpasangan. Oke. Kalau ini tadi ini kalau manualnya begini. Kemudian ini tabel Wilson-nya. Alternatifnya, saya lupa ya, ini tadi belum ditambahkan bagaimana alternatif uji pakai uji Wilson. Hampir sama seperti uji pertanda ya di sini nanti hasilnya. Ya, jadi tidak masalah. Oke, yang terakhir ini uji Kruskal-Wallis ya. Uji Kruskal-Wallis ini adalah alternatif lain dari uji ANOVA single faktor yang kemarin Anda gunakan. Bedanya apa ya? Kalau ANOVA kemarin kita udah jelas ya, dia harus melakukan uji asumsi datanya betul normal dan mungkin ya. Kalau tidak itu ya tidak bisa menggunakan ANOVA. Nah, sebagai alternatifnya kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Ini konsep teoretikalnya saya tuliskan di sini. Ini ilustrasi datanya ya. Jadi data kelompok 1 dibikin peringkat, nanti dijumlahkan. Data kelompok 2 dibikin peringkat, nanti dijumlahkan. Kelompok 3 juga begitu. Nanti kita menggunakan rumusan ini. Ini juga ada contohnya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, begitu. Dibikin peringkat, cari rata-rata peringkatnya untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian dicari nilai kritisnya ya, menggunakan chi-square. Nah, karena nilai H lebih besar daripada nilai chi-square kritisnya, H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan ini antara kelompok A, B, dan C. Oke, kalau dilihat memang agak panjang ya, ribet karena ditulis secara manual. Kalau di Excel Anda ya untungnya ada Excel yang gratis begitu. Kalau tidak kita menuliskan manual. Anda cukup panggil dengan Ctrl M ya kalau tidak salah. Karena ini kemarin kita ANOVA single factor, kita bisa klik ke ANOVA one factor ANOVA ini. Kita bisa masukkan input range dari A, B, C itu. Kemudian jangan lupa ya, kalau atasnya ini bukan data, kita klik centang di sini, kolom heading masuk di dalam range data yang kita masukkan. Nil alfanya 0,05. Oke. Kalau Anda mau mencentang ANOVA sebagai pembanding juga boleh, gitu ya. Tapi saya uncheck aja dulu ini ya untuk di sini. Sebenarnya ini dicentangi semua juga boleh. Coba supaya tidak kebanyakan isinya, jadi saya off-kan centang-centang lain. Oke. Di sini ada beberapa pilihan ya, yang nanti kalau Anda mau pakai gitu. Ini ada Prewise, Kruskal-Wallis-nya ya. Kalau kemarin kan kita ANOVA untuk mencari mana yang berbeda. Di Kruskal-Wallis juga begitu. Anda bisa centang cross kontras metode untuk mencari mana yang berbeda ya. Hampir sama seperti ANOVA single factor. Artinya yang ini kalau Anda centang ANOVA ini pasangannya ya di sini. Oke, ASD dan sebagainya. Kalau Anda mencentang yang Kruskal-Wallis ini pasangannya yang di sini. Bisa menggunakan Prewise Excel atau kontras atau yang Oke, saya off-kan dulu semua ya, karena kita sedang bicara tentang yang Kruskal-Wallis-nya saja ya.
kita klik outputnya di sebelah sini aja. Kalau sudah, saya oke. Nah, muncul di sini ya. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Kan tadi saya bilang di sini disebut skala Wallis itu membandingkan nilai H terhadap nilai kritis T-square ya. Oke. Di sini juga muncul di sini H start, H times dan sebagainya. Nah, tapi biasanya di statistika orang-orang suka melihat ya, di situ nanti dibandingkan terhadap nilai awal. Kemudian untuk mempersingkat dan mempercepat. Apakah signifikansinya signifikan, perbedaannya signifikan? Otomatis bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok. Jadi saya ini yang paling mudah, murah, dan cepat. Formulanya si Excel itu juga yang kita tidak kehilangan filosofi dari perhitungan yang sudah dilakukan. Namun demikian kita juga bisa lebih cepat untuk mengambil keputusan dengan menggunakan data yang diberikan. Jadi kita cukup melihat nilai p-value-nya berapa. Kalau dia lebih besar daripada alpha, maka H0 diterima. Kalau p-value-nya lebih kecil daripada alpha, sebaliknya H0-nya ditolak. Kira-kira begitu. Oke, sampai di sini saja saya kira ada pertanyaan. Saya ingin cepat dan menyelesaikan terkait dengan bahasan statistikanya. Jadi kita sudah menyelesaikan satu statistika deskriptif, dua statistika parametrik dari uji T sampai ke ANOVA, kemudian statistika non-parametrik dari uji tanda sampai dengan uji Korsakoff-Wallis. Minggu depan kita coba masuk ke analisis multivariat atau regresi ya nanti ya, regresi dan analisis multivariat dan juga chemometrika terkait dengan analisis banyak variabel. Oke, sebagai latihan tugas Anda mencoba mengulang file Excel yang saya berikan kepada Anda sehingga Anda bisa memahami step by step langkah-langkahnya untuk bisa mengerjakan kelompok-kelompok data yang akan diuji untuk mengambil keputusan apakah perbedaannya signifikan atau kurang signifikan. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, masukan, saran? Kalau tidak ada, ya silakan. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oh, ya. Oke. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang presentasi elektrokimia langsung ke ruang diskusi ya. Kelompok berapa? Saya lupa. Termasuk juga kelas. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.